Ah, tolong kamu benerin baju kamu itu. Aduh Pak, maaf, nggak sengaja. Biar saya kancingin dulu ya Pak. Ya. Aduh, kok lepas ya Pak? Aduh, gimana nih? Aduh, Pak. Saya minta tolong Pak. Saya mau jahit dulu ini kancing. Saya bisa di sini nggak jahitnya? Ya sudah, kamu jahit baju kamu di sini, saya tunggu di luar. Oke? Jangan Pak. Maksud saya, Bapak di sini aja ya Pak. Soalnya saya takut nanti orang pada curiga lagi di sana Pak. Ya Pak. Ya sudah, cepat kamu jahit di sini. Makasih banyak Pak. Meli ada? Ya belum, Mel. Pak, saya bisa minta tolong nggak? Ini susah Pak. Masya Allah, Meli dan Pak Firman ada di ruangan tertutup. Jangan-jangan mereka... Ada apa lagi sih, Mel? Maaf ya Pak. Aduh, bentar Pak. Ini tinggal satu tancepan lagi Pak. Bentar ya Pak. Bu Juria, kok masih dagang sayur aja sih, Bu? Kan si Meli udah jadi sekretaris di perusahaan gede. Enak ya, Bu, punya anak udah sukses. Mestinya sekarang Ibu udah istirahat. Lah kan si Meli gajinya udah gede. Amin. Ayo, puasa, hari ini Tince puasa. Kalian masak apa? Kita tuh kalau puasa, masaknya harus banyak. Kalau masaknya banyak, nanti kita harus dendam. Kalau dendam kita makan banyak, kalau buka puasa, habis itu kita kenyang deh. Ibu Julia, enak ya jadi anaknya Ibu. Cuma gara-gara Ibu dagang jualan sayur kayak begini, Ibu bisa nyokolain sampai tinggi. Coba Tince jadi anaknya Ibu, pasti Tince sekarang udah jadi sarjana jadi dokter, terus Tince jadi dokter sunatin anak-anak kecil. Alhamdulillah, Tince. Itu sebabnya saya nggak mau untuk berhenti jualan sayur. Sebab dari hasil sayur ini, saya bisa nyekolain Meli sampai sekarang jadi seperti itu. Lah, pengharapanku sih Meli bisa jadi wong sing berguna. Bisa jadi wanita yang pinter, yang soleha, kayak gue. Ayo nanti sing ngerti tuku. Nah, jadi loro. Si Mel itu anak yang ngebaik banget, Tince tahu. Dia tuh kurang ajar, kelakuannya nggak seperti yang ibunya bilang. Mudah-mudahan aja ibunya nggak tahu. Bagus. Akhirnya laki-laki ini berhasil masuk dalam perangkapku. Aku akan memberinya sebuah sensasi. Sensasi yang tidak akan pernah dia lupakan. Sensasi kenikmatan. Apa yang harus saya lakukan? Gak mungkin saya diam saja. Padahal saya tahu di dalam sana sedang terjadi perselingkuhan. Ini harus segera diakhiri. Pak Firman laki-laki beristri. Dia harus menjaga perkawinannya. Apalagi istrinya sedang hamil besar. Berdosa sekali kalau saya membiarkan mereka tenggelam dalam dosa. Saya harus lakukan sesuatu. Bangun, Meli. Cepat bangun, Meli. Jangan sampai orang mencurigai kita. Dan mereka berpikir macam-macam tentang kita. Ayo cepat. Tapi bukannya kita sudah berbuat macam-macam, Pak. Bapak menginginkan tubuh saya. Dan saya juga gak berani menolaknya. Karena Bapak adalah atasan saya. Apakah semuanya akan berakhir begitu saja, Pak? Maksud kamu apa? Saya telah menyerahkan semuanya untuk Bapak. Dan Bapak sangat menikmatinya, kan? Sekarang bagaimana, Pak? Saya tidak mau hubungan kita berakhir sampai di sini. Karena saya yakin Bapak bukan pengecut, kan? Pengecut? Ya, hanya seorang pengecut
yang rela meninggalkan wanita begitu saja setelah dia menikmatinya. Dan saya yakin Bapak tidak seperti itu kan? Tidak, Meli. Saya ini bukan seorang pengecut. Saya tidak akan pernah mengakhiri hubungan ini. Kalau begitu, jadikan saya kekasih Bapak. Saya rela jadi istri kedua Bapak. Yuk. Aku udah selesai. Silakan masuk. Mel, kita harus bicara, Mel. Saya nggak mau ada orang lain tahu. Ini masalah sensitif. Meli, saya cuma khawatir. Cepat atau lambat ibu kamu akan tahu. Ingat ya, Yok. Kamu memang teman satu kantor sama saya. Dan kamu juga teman satu kampung. Tapi bukan berarti kamu bisa mencampuri urusan saya. Ingat ya. Kemana nih bocah? Jam segini kok belum pulang-pulang juga? Apa dia terawih di luar apa ya? Mas, makasih ya buat hari ini. Saya udah diajakin shopping, terus dibelanjain banyak lagi. Tapi kamu suka kan dengan apa yang semua saya beli buat kamu? Iya, suka banget. Saya tuh udah memimpikan tuh beli tas bagus-bagus kayak gitu. Nanti akan saya belikan yang lebih banyak lagi. Kalau saya keluar negeri, di sana modelnya juga lebih variatif. Tas lagi. Aku mau yang lebih dari itu. Pokoknya aku harus berhasil meraih keuntungan sebesar-besarnya dari hubungan gelapku dengan Firman. Aku mau jadi nyonya besar. Mel, buka kolangi. Apa sih, Bu? Ini kan udah malam. Masih di luar sih? Kok malah ditutup? Buka pintunya, Mel. Ya, Mas. Hati-hati ya. Ibu tuh terlalu banyak ngurusin urusan saya, tau nggak? Hak apa sekarang ibu ngotong-ngotong mobil orang? Ibu tahu itu mobil siapa? Bos saya, Bu. Bos saya. Lain kali ibu nggak boleh kayak gitu lagi. Ingat ya, Bu? Masya Allah. Bocah durhaka. Apa bener ya? Gosip-gosip sing wong kabeh ngomong. Anakku punya hubungan sama orang punya istri. Ibu Jur, pokoknya bujuk, pokoknya bujur, pokoknya bujur ya sekarang harus boom bata. Buka mata, ting dung. Buka telinga. Ibu jangan sampai menyesal nantinya, Bu. Dengerin makanya, Bu. Jangan terlalu percaya omongan anak. Meli emang udah dewasa, tapi dia kan perempuan. Kudu dijagain langkahnya. Kalau enggak nanti bikin malu keluarga. Iya Bu Juria, banyak yang ngeliat Meli jalan sama bosnya. Saya sendiri aja ngeliat dia shopping di mall. Masa sama bosnya pakai pegangan tangan, mesra lagi, pakai acara peluk-pelukan segala. Masya Allah. Orang mungkin, Ki, orang mungkin. Dia ibu-ibu salah ndelang, salah lihat. Orang mungkin anakku Meli kayak gue, orang mungkin. Meli ngomong katanya cuma berteman biasa kayak bos sama sekretarisnya. Cuma berteman biasa, wong sering jalan sama bojone juga. Be, kanca. Udah sanca. Temen, Bu, bukan kanca. Bu, yang namanya bos itu temannya sama bos lagi, bukan sama sekretaris. Kalau bos deket-deket sama sekretaris, itu namanya bosnya suka sama sekretarisnya. Jangan-jangan anak ibu simpenan. Itu namanya selingkuh. Selingan indah, keluarga utuh. Ngilu. Ibu, jangan sampai ya, Bu. Gara-gara anak ibu dicaci maki sama orang, sama istrinya orang-orang. Hah? Itu kan Meli. Ya Allah, jangan gue. Au.
bulan puasa Tinci dapat rezeki kabar berita, dan kabar berita ini harus Tinci sebarkan sama Yaya. Aku bahagia deh hari ini bisa barengan sama kamu terus. Tapi kenapa sih kita harus backstreet terus? Meli, aku akan segera menikahin kamu, tapi tidak sekarang. Kamu harus bersabar karena istriku sedang hamil. Masalah hamil juga aku bisa. Aku bisa ngasih Mas anak banyak. Tapi aku juga pengen tinggal bersama. Jadi kita harus nikah ya, Mas? Iya, saya. Siapa sih yang nggak mau nikah dengan kamu? Persoalan sekarang, kita nggak boleh gegabah. Kamu tahu sendiri kan, perusahaan tempat aku bekerja, itu adalah perusahaan istriku. Jadi kalau aku menikah dengan kamu, aku harus siap meninggalkan perusahaan. Di mana? Yo, tahu gak yo? Tinci bawa kabar apa? Tinci lihat si Meli yo. Si Meli sama cowok di mall. Mesra-mesraan. Tinci ngiri pengen mesra-mesraan. Ngiri. Tinci sebel ngeliatnya yo. Dan ini kabar berita harus disebarluaskan yo. Terus rumah? Deposito buat kita? Kan aku nggak mau anak-anak kita terlantar nantinya, Mas. Aku lagi mencari waktu yang tepat untuk bisa mendapatkan bagianku. Kok susah-susah sih, sayang? Kan kesempatannya ada di depan mata. Maksud kamu? Gini aja, Mas. Mulai saat ini, Mas transfer ke rekening saya tiap minggu. Ya. Terus kita buka perusahaan baru. Terus Mas ceraikan istri Mas. Abis itu kita bisa tinggal bersama kan, Mas? Terus bagaimana dengan istri saya? Kalau sempat dia tahu, dia bisa shock. Ya. Peduli amat sama istri Mas. Dia kan cuma ongkang-ongkang kaki aja di rumah. Mendingan sekarang Mas ceraiin aja dia. Beres kan? Betul juga. Kamu tuh pinter, Meli. Kenapa aku nggak terpikir dari dulu? Ternyata kamu ada di kafe sama Pak Firman. Kalau kamu masih nekat berhubungan sama dia, saya terpaksa bilang sama Ibu Anissa. Kasihan dong, dia kan sedang hamil. Brengsek. Mau ngapain sih dia pakai ngancam gue segala? Ada telepon dari siapa, Meli? Bukan siapa-siapa, Mas. Tadi tetangga yang telepon. Katanya ibu sakit. Kita pulang aja yuk. Meli, kamu masih berhubungan sama Pak Firman. Kamu juga kenal sama istrinya. Apa kamu tega selingkuh di belakangnya? Kamu jangan urus urusan saya. Kamu urus aja urusan kamu sendiri. Kenapa kamu harus miskin terus-terusan? Astaghfirullahaladzim. Sombong sekali kamu, Meli. Memangnya kamu sudah punya apa sampai berani menghina orang? Meli, percayalah kamu. Harta tidak akan menjamin kebahagiaan hidup seseorang. Yakinilah itu. Mau malu-maluin kek, mau enggak kek, itu kan urusan saya, bukan urusan kalian. Jangan bicara begitu, Meli. Kalau kami bicara, bukan karena ingin ikut campur atau benci sama kamu. Itu kami lakukan karena kami peduli. Udah deh, semuanya pada diam. Kamu, Bude, Pak De, kalian semua, saya tidak akan pernah mendengarkan omongan kalian lagi. Karena apa? Karena saya sebentar lagi akan menjadi wanita kaya dan saya akan menjadi nyonya besar. Kamu mau jadi nyonya besar? Astagfirullahaladzim. Buang jauh-jauh impian itu dari pikiran kamu, Meli. Kamu punya hak apa untuk menilai saya? Istighfar, Meli. Sadar. Itu dosa, Mel. Kurang ajar. Saya benci kalian. Saya benci. Kalian semua ini munafik. Kalian naif. Sadar, Meli. Istighfar. Hei brengsek. Saya udah muak mendengar ocehan kalian. Kalau kalian masih terus ngoceh, saya akan lapor polisi. Karena itu mengganggu saya. Tapi bagaimana kami bisa membantu kalau kamu selalu menjauh? Sehingga kami tidak tahu apa masalah yang kamu hadapi. Udah deh, orang kampung tau apa sih? Nggak ada pendidikan juga. Tunggu nih. Ibu harap takon. Apa benar itu yang orang-orang pada ngomong, gosip-gosip katanya kamu berselingkuh sama bosmu? Benar apa enggak sih? Jadi ibu lebih percaya mereka dibanding anak ibu sendiri. Mereka tuh hanya orang kampung, Bu. Mereka tuh pendidikannya rendah. Dan mereka tuh sirik sama saya. Karena saya itu sekretaris, Bu.
Ya, mungkin aja sebentar lagi saya punya perusahaan besar. Dan ibu jangan pernah kebawa sama gosip. Mel, perasaan orang tua itu biasanya jarang salah. Ibu ini wajib mengingatkan kamu. Wong Firman itu udah beristri, apalagi sekarang istrinya lagi hamil. Dosa, Mel, dosa berhubungan sama suami orang. Ibu ndak mau kamu dilaknat sama Allah. Apa Bu? Dilaknat? Kenapa ibu nggak sekalian aja nyumpahin saya? Kutuk saya sekalian, jadi kayak maling kundang. Astagfirullahaladzim. Jangan buruk sangka sama ibu. Karena ibu ingin kamu itu bahagia lahir batinnya, selamat dunia akhiratnya. Selamat lah Bu. Saya kan sedang berjuang sekarang. Dan saya berjuang bukan untuk saya sendiri, tapi buat ibu juga. Biar ibu tuh nggak keliling-keliling kampung cuma untuk jualan sayur. Saya tuh malu Bu, malu. Jadi selama ini kamu malu punya ibu yang penjual sayur keliling? Cukup Bu, cukup. Saya tuh capek kalau harus berdebat terus sama ibu. Ini semua gara-gara ibu. Semua orang menghina saya Bu. Saya pengen keluar dari kemiskinan ini. Saya capek, bosan. Capek banget sih ibu. Tuh, 3 juta. Berarti gue gak sia-sia dong rayu dia. Padahal gue udah habis-habisan merutin dia hari ini. Ambil, Meli. Itu berlian buat kamu semuanya. Tapi Mas, berlian ini pasti harganya mahal. Saya takut ngerepotin. Kamu berbeda dengan istri saya. Dia itu penggila berlian. Ternyata kamu itu perempuan yang bukan materialistis. Yang berbeda dengan gadis-gadis sekarang. Itu yang buat aku suka sama kamu. Bagus. Anggapan itu yang mau aku cekokin ke otaknya Mas Firman. Saat ini, aku memang harus berakting. Tapi nanti, kalau tiba saatnya, aku akan menguras semua harta miliknya. Pokoknya, aku harus bisa mengambil untung sebanyak-banyaknya dari hubungan gelap ini. Ayo ambil. Itu berlian buat kamu. Spesial buat kamu. Tapi kalau Mas Firman maksa, ya saya nggak bisa nolak juga. Makasih Mas. Bagaimanapun caranya, aku harus jadi istrinya Mas Firman. Terserah dia. Mau dia bunuh istrinya kek, aku nggak peduli. Mel, ibu boleh masuk, nak. Apa sih ibu? Ganggu orang ngelamun aja. Ya Allah, Ndok. Maafin ibu ya. Maafin ibu. Ibu sudah membuat kamu menderita dan tersiksa dengan keadaan ini. Dengan kemiskinan ini. Tapi sungguh, ibu tidak tahu kalau selama ini kamu terbebani dengan keadaan ini. Demi Allah, tidak ada niat ibu sedikit pun untuk mempermalukan kamu dengan keadaan ini. Keadaan ini tidak bisa ibu lawan. Nasib yang membuat ibu menjadi penjual sayur keliling. Yang penting, ibu sudah bisa membesarkan kamu dengan uang halal. Ibu bersyukur. Ini adalah anugerah Allah yang patut ibu syukuri. Cukup, Bu. Cukup. Saya capek dengan omongan ibu. Semua ini salah ibu, bukan salah saya. Saya hanya ingin merubah nasib, Bu. Saya ingin merubah takdir. Saya ingin jadi orang kaya. Saya nggak mau jadi orang susah, Bu. Itu hakmu. Tapi Mbok ya, kalau kamu mau dengerin nasihat ibu, kamu ini ibu besarkan dengan kasih sayang dan doa. Jaga harkat dan martabatmu sebagai perempuan, Dok. Ibu ndak ingin kamu bergelimang dosa, berbuat kebatilan. Apalagi kamu harus berzinah. Ini bulan Ramadan, bulan suci, bulan tempat kita untuk minta ridho Allah. Berhenti, Dok, berhenti untuk mengganggu suami orang. Diam, ini salah ibu, bukan salah saya. Kenapa saya harus dilahirkan jadi orang susah, Bu? Kenapa?
memaki-maki ibumu, ibu yang melahirkanmu. Masya Allah, Allah murka nak sama anak yang durhaka sama ibune. Terus, Bu, terus. Kutuk aja saya sekalian, Bu. Kutuk. Tuh, saya udah berdosa di mata ibu kan? Kutuk, Bu. Astagfirullahaladzim. Ini kan bulan Ramadan. Saatnya orang beribadah. Bukannya berbuat baik sebanyak-banyaknya, malah bertengkar. Kak Meli kok berani ngomelin ibunya ya? Iya, Jal, itu kan dosa. Iya. Kasihan Ibu Juria. Apa yang harus kita lakukan untuk membantu Bu Juria? Kasihan dia. Sudah tua. Masih harus menghadapi banyak masalah. Astagfirullahaladzim. Berdosa bagi seorang anak yang berani menyakiti hati ibunya. Mungkin Meli lupa bahwa surga itu berada di telapak kaki ibunya. Ya. Ayo. Jangan lupa, Bu. Jadi orang miskin itu akan sia-sia. Iya, Ndok, Ibu minta maaf sudah membuat kamu tersinggung. Jangan membuat Ibu tambah sedih, Tondo. Saya ingin seperti teman-teman, Bu. Saya ini cantik, saya ini pintar. Tapi apa untungnya sekarang? Saya tinggal di rumah jelek ini. Astagfirullahaladzim. Benda apa ini? Dari mana kamu dapetin barang-barang mewah ini? Ini semua barang-barang gak mungkin kamu dapatkan secara gratis, toh? Gak mungkin. Kamu pasti harus memberikan imbalan. Apa yang sudah kamu perbuat, no? Apa? Katakan sama ibu bahwa kamu masih punya iman dan takut sama Gusti Allah. Katakan. Kamu gak berzina kan sama suami orang? Jadi, ya, saya dan Firman memang ada hubungannya. Dan hubungan saya lebih dari suami istri. Jadi kamu... Udah bulan puasa lagi nih. Menurut wangsit ame bisikan yang gue terima semalam waktu gue lagi tidur di gardu, gue hari ini mesti ngetes orang-orang yang puasa. Caranya bagaimana? Lu mau tahu? Itu ada yang lewat, kita tesnya. Kita ledakin. Copot ya Allah. Kena lu. Kamu kerjaannya ganggu orang aja, puasa-puasa batal kamu. Idih, Simpo boleh sewot. Sekarang saya tanya, Simpo puasa apa kagak? Puasa dong. Kalau puasa, kenapa mare-mare? Hah? Batal no puasanya. Hei Baron, kamu di depan orang puasa minum seenaknya aja. Dosa kamu tahu? Siapa lagi ngetes orang puasa? Jadi urusan saya dong, mau puasa mau kagak. Simpo udah mare-mare, berarti udah batal. Batal puasanya. Sana buka gih. Hei Baron, gak sumpahin kesamber lodong lo. Satu orang batal, berarti gue dapet pahala. Makan. Ada orang lagi. Kita cari amal lagi. Kita godain. Tuyul, anak singkong. Kena lo gue kerjain. Bung Baron, jangan ngagetin dong. Lo anak kecil, sok mare-mare lo. Gue tanya, lo puasa kagak? Kagak, Bang. Gila, lu kagak puasa, marahin gue. Dosa lo double. Ngomel-ngomelin gue lagi lo. Dosa lo pergi. Kerecokin aja lo. Ada tip gembel. Gue kerjain nih. Ini dia nih.
Siapa yang ngagetin? Nggak tahu siapa saya. Dia kagak tahu doi ambil kita. Hansip kampung Keramat Asem. Betul. Biar ase lo. Bang Baron. Bang, kok mainin ginian? Kan dilarang sama pemerintah ya, Pra? Waduh, Bang Baron, petasan ame yang main ginian mengganggu keamanan dan ketertiban. Betul. Aduh. Hansip gembel. Cemen lo, baru kena meriam kayak begini aja, udah pada ketakutan lo. Gimana gue kirim perang lo? Ntar lo gue kirim ke Libanon, sebelum pergi udah mati berdiri lagi lo. Bikin malu aja lo. Iya, Bang. Oh, enggak, Bang Baron. Lagian ngapain lo marah-marahin gue? Lo kan lagi pada puasa. Ntar lo dosa lo, batal. Assalamualaikum, Bang Baron. Waalaikumsalam. Lo lihat tuh orang. Hansip model begituan. Ustadz Abu. Kalau gua kerjain dia sampai dia marah. Palanya buat gue. Masuk surga langsung. Gua kerjain tuh orang. Astagfirullahaladzim. Baron, selalu mengganggu ketenangan orang. Mendingan ente pulang ke rumah ngaji bulan puasa begini pahalanya gede, Baron. Daripada mengganggu orang. Waduh, doi kagak marah. Pak Ustadz kan saya godain pakai meriam. Kok Pak Ustadz kagak marah sih? Marah dong, ya. Memang kenapa harus marah, Baron? Bulan puasa gini kita dilatih untuk sabar. Jadi kita tidak boleh marah. Kalau nih di bulan puasa nih, Pak Ustadz lagi puasa terus saya godain Pak Ustadz marah, berarti puasa Pak Ustadz batal. Kalau puasa Pak Ustadz batal, berarti amal ibadah Pak Ustadz buat saya. Pan banyak tuh, bisa langsung masuk surga dong saya. Kenapa saya harus marah, Baron? Aturan agama dari mana itu? Kalau saya marah, kamu masuk surga. Malah sebaliknya, kamu masuk neraka. Neraka paling bawah lagi, keraknya neraka, Baron. Kenapa kamu main beginian, Baron? Nanti kamu ditangkap polisi. Apa Pak Ustadz? Tangkap pelokis. Belum puasa kayak begokin. Pelokis libur. Kagak ada yang masuk. So tau nih Pak Ustadz. Kan saya sering keluar masuk penjara. Astagfirullahaladzim. Ya sudah, saya permisi dulu. Mau sholat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Pak Ustadz. Payah. Susah banget godain Ustadz. Ada orang baru, gua kerjain. Pak, kaget deh. Blokis, siapa yang ngundang nih? Mampus nih gue. Ternyata ini dia orangnya yang kita cari. Rupanya selama ini kamu yang jadi biang keroknya di kampung ini. Pak Polisi, ini kan bulan Ramadan, bulan puasa. Kok kagak libur? Polisi mana yang libur di bulan puasa? Justru tugasnya lebih berat di bulan Ramadan ini, Baron. Pak, salah saya apa, Pak? Orang saya cuma main beginian. Cuma ngetes. Orang yang lagi puasa, imannya kuat apa kagak? Ini dilarang oleh pemerintah. Justru ini mengganggu ketenangan warga. Kamu tahu nggak itu? Sekarang kamu harus ikut kami. Dan lodong ini akan kami jadikan barang bukti. Kantor polisinya besok aja ya. Saya mau buka dulu. Bapak duluan deh. Besok pagi-pagi saya kesono. Siap ya? Urusan kamu nginap nanti di sana aja. Udah, bawa ini sebagai barang bukti. Oke, Pak. Ayo jalan. Bapak duluan deh. Udah, saya mau kesono. Ikut kami. Ayo ikut. Saya mau kesono, Pak. Mami. Mami. Pape. Baru dua lagi nih. Ada lah. Ternyata apa yang kalian katakan itu memang benar. Saya sudah mempelajari semua laporan keuangan ini. Dan semua bukti menunjukkan memang ada kebocoran. Tapi bagaimana mungkin semua ini bisa lolos dari pengawasan Pak Firman? Tapi maaf Bu, semua pengeluaran misterius itu ceknya Pak Firman sendiri yang menandatangani. Dan yang membuat kami bingung, Bu, Pak Firman tidak pernah menjelaskan kemana uang itu sebetulnya. Jadi Pak Firman yang tanda tangan? Berarti selama ini Pak Firman tahu tentang kebocoran-kebocoran ini? Siapa lagi yang terlibat? Maaf Bu, kami sebenarnya tidak enak untuk mengatakannya. Tapi semua pengeluaran cek itu sudah diketahui oleh sekretarisnya Pak Firman, yaitu Bu Meli. Meli? Astagfirullahaladzim.
Jangan-jangan selama ini firasat saya benar. Sampai besok ya. Iya, terima kasih Mas. Bu, Sama-sama. Selamat malam. permisi. Kok dia manggilnya Mas sih ke kamu? Ya, mungkin aja dia salah panggil. Biasanya dia panggil bapak kok. Sejak kapan sekretaris panggil atasannya Mas? Dia itu kan cuma sekretaris biasa. Nggak lebih kok. Semoga aja benar. Maaf Pak, katanya tadi Ibu mau datang. Iya, makasih. Baik Pak. Sayang, kamu cepat sembunyi di sana, di kamar mandi. Kenapa? Cepet, udah, nggak usah jawab. Jadi selama ini kecurigaan saya semua benar, Mas. Kamu selingkuh sama Meli. Kenapa kamu tega melakukan ini semua sementara saya sedang mengandung anak kamu? Ada apa sih, Ma? Datang-datang kamu marah sih? Alah, kamu nggak usah banyak alasan, Mas. Saya sudah laporkan ini sama Bapak. Biar Bapak yang menentukan apakah kamu masih pantas atau tidak di kantor ini. Kamu melaporkan apa dengan Bapak? Saya sudah melaporkan ini ke Bapak dan ke polisi. Karena kamu sudah menghambur-hamburkan uang perusahaan bersama perempuan yang bernama Meli. Dan kamu sudah mencuri uang perusahaan. Itu sama aja sama korupsi, Mas. Kamu tahu semua ini, Ma. Tolong, Ma. Tolong. Jangan laporkan Bapak. Kalau kamu laporkan sama Bapak, aku bisa dipecat. Dan aku bisa dimasukkan ke dalam penjara. Saya bersumpah, Ma. Saya akan meninggalkan Meli. Meli lah penyebab semua ini, Ma. Dia yang menggoda saya. Kurang ajar kamu, Firman. Setelah kamu puas dengan saya, sekarang kamu menuduh saya. Tenang, Meli. Tenang, Meli. Kamu harus sabar. Jangan sakitin istri saya. Dia sedang mengandung bayi saya. Kamu lebih membela dia. Hah? Saya bunuh kamu. Tenang. Mas, tolong. Tolong. Masih bisa dibantu sebelum kamu sadar. Jangan, Yo. Kamu jangan tolong dia. Biar dia mati aja sekalian, Yo. Selamat siang. Kami dari kepolisian. Kami mau menjemput Meli. Apa-apaan ini? Yo, saya benar-benar nggak salah, Yo. Ayo, jalan. Tapi saya nggak salah, Yo. Yo, tolong saya, Yo. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Apa yang terjadi sama kamu? Kenapa jadi seperti ini? Salah ibu apa? Apa, Bu? Ibu nggak salah apa-apa, Bu. Yang salah tuh Meli, Bu. Bu, Meli minta ampun, Bu. Bertobatlah, Dok. Selagi ini bulan Ramadan, mohon ampun sama Allah. Bertobatlah. Bu, ampunin Meli, Bu. Bu, ampuni, Dok. Ibu ampuni kamu, Dok. Masya Allah, betapa tidak berdayanya manusia ketika diri harus mempertanggungjawabkan seluruh salah dan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pupus sudah harapan Meli menjadi nyonya besar. Keinginannya untuk hidup mewah dan bergelimang harta akhirnya lenyap, terkubur bersama nista dan dosa perselingkuhan yang telah dilakukannya. Padahal Allah telah memberinya kedudukan yang terhormat, sebuah pekerjaan yang penuh amanah, menjadikan dia seorang sekretaris. Padahal di luar sana, ribuan orang berlomba-lomba mencari pekerjaan, menahan rasa haus, lapar, dan teriknya sengatan sinar matahari. Sementara Meli, dia bisa duduk tenang di ruangan ber-AC. Betapa Allah telah bermurah hati kepadanya. Tapi sayang, Meli justru lupa diri. Dia ingin mendapatkan yang lebih dan lebih hingga akhirnya semua cara dihalalkan. Dia tega menyakiti hati perempuan lain, seorang istri yang sedang hamil. Dia juga tega melawan ibunya yang sudah bersusah payah menyekolahkannya. Meli merasa dia bisa bersembunyi dari kejahatan,
Tapi Meli lupa. Dia tidak bisa menyembunyikan diri dari kebenaran. Meli berpikir dia mampu mendustai ibunya. Tapi Meli lupa. Tidak ada seorang pun mampu mendustai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika dosa itu berkalkulasi, maka dia akan terus mengejar hingga akhirnya kebenaran akan terungkap. Lalu, yang tertinggal kini hanyalah penyesalan dan air mata. Astagfirullahaladzim. Ternyata tidak seorang pun di antara kita mampu menghindar dari apa yang telah dilakukan di dunia fana ini. Siapa menanam, maka dia akan menuai.